Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Untuk kali ini kebetulan saya bisa melaksanakan podcast serasi Sapa Penyuluh Kabupaten Pasar Selatan yang biasanya hadir 2 orang. Biasanya teman-teman ngobrol satu dengan yang lain. Untuk kali ini saya ngobrol dengan kitab saja, ya, dengan kitab Sulam Taufik. Temanya kita akan membahas tentang mewujudkan keimanan dalam kehidupan sosial. Mewujudkan keimanan dalam kehidupan sosial. Ini saya pakai 2 referensi ini. Yang pertama kitab kuning, yang kedua catatan saya di laptop tentang keimanan dalam kehidupan sosial. Sebentar, saya masih nyari referensi yang saya catat di laptop ini. Oke. Kebetulan saya sekarang buat oret-oretan, menulis tentang bagaimana mewujudkan keharmonisan di kehidupan sosial berdasarkan teks-teks hadis yang memang menjadi teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya kita akan mengutip beberapa teks dari kitab Sulam Taufik tentang keimanan. Apa yang dimaksud dengan iman, kemudian maknanya seorang muslim itu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan seterusnya, kepada malaikat, kepada hari kiamat, dan juga takdir. Nah, kita sebagai umat muslim, yang pertama itu memang harus memiliki identitas keyakinan yang diawali dengan bersyahadat. Diawali dengan bersyahadat. Mungkin tidak semua orang memahami apa itu yang dimaksud dengan syahadat. Selama ini yang dipahami, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau saya bersaksi bahwa hanya Allah yang menjadi Tuhan yang patut disembah menurut keyakinan ajaran Islam. Atau saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang perlu kita garis bawahi adalah aku bersaksi. Yang dimaksud bersaksi itu apa? Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ada yang bertanya, kalau memang pernah bersaksi berarti pernah bertemu, pernah melihat. Pertanyaan seperti ini karena disamakan dengan orang bersaksi si A itu mencuri misalnya. Kalau ada orang menjadi saksi di pengadilan bahwa si B itu mencuri, berarti si A ini melihat langsung kepada si B yang sedang mengambil hak orang lain. Apakah sama seperti itu? Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan yang dimaksud dengan iman, bersaksi kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah dalam keyakinan agama Islam. Di sini dijelaskan beberapa redaksi yang menjadi kata kunci yang dimaksud dengan saya bersaksi itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang dimaksud dengan
makna aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Anta'lama wa ta'taqidah wa tu'minah wa tusaddiqah alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Bahwa yang dimaksud dengan aku bersaksi itu yang pertama adalah anta'lama, yaitu saya mengetahui. Bagaimana orang itu bisa mengetahui bahwa Tuhan itu yang patut disembah adalah Allah dalam keyakinan Islam? Bahwa dengan mengetahui itu yang pertama adalah taklim, belajar atau ngaji. Makanya dalam ajaran Islam itu ada kewajiban seorang muslim itu wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Tujuannya apa? Yang pertama tadi itu. Bahwa yang pertama dalam makna syahadat itu adalah mengetahui. Mengetahui dalam ajaran Islam adalah harus dengan taklim, harus dengan belajar atau dengan ngaji. Nah, kalau sudah mengetahui dari belajar, dari ngaji atau diskusi atau sharing, kalau orang sudah mengetahui bagaimana selanjutnya watak takidah, yaitu meyakini atau beriktikad bahwa dari mengetahui Allah itu yang patut disembah harus diyakini, dikuatkan ya, atau menjadi komitmen dalam hati kita untuk meyakini Tuhan yang patut disembah itu adalah Allah dalam keyakinan Islam. Kemudian watu minah, mengimani ya, mengimani. Kalau sudah mengimani ini berarti kita harus benar-benar menguatkan hati kita, komitmen hati kita untuk terus mengakui, menyadari dan meyakini bahwa hanya Allah yang patut disembah dalam keyakinan Islam. Kemudian yang terakhir waktu sodiko, membenarkan, ya, membenarkan. Jadi ada 4 kata kunci makna syahadat ya. Iman kepada Allah itu adalah mengetahui, meyakini, mengimani dan juga membenarkan. Nah, ini tentu butuh proses memang ya, butuh proses. Orang itu dari mengetahui, dari meyakini, mengimani, dan membenarkan. Tapi dalam keimanan ini, dalam ajaran Islam juga dibagi beberapa tingkatan. Ya, makanya ada imanul awam, imannya seorang awam, atau dan imannya seorang muslim yang khos, namanya imanul khos. Ya. Imannya seorang yang khusus, yang istimewa. Artinya keimanan antara orang awam dengan orang yang memang memiliki keistimewaan karena memiliki keilmuan, karena memiliki tingkat kesalehan yang berbeda, maka dua keimanan ini menjadi menjadi perbedaan, ya, menjadi pembeda antara imannya orang yang biasa dengan imannya orang yang luar biasa. Menjadi imannya orang yang luar biasa. Nah, kemudian apa pemahaman dari mewujudkan keimanan? Bahwa kita beriman kepada Allah itu juga harus beriman kepada ciptaannya Allah. Harus beriman kepada ciptaannya Allah. Apa bentuk iman kepada Allah dan bentuk iman kepada ciptaan Allah? Bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara kita beribadah, dengan cara kita menyembah sebagaimana yang sudah sudah diatur dalam ketentuan ajaran Islam. Misalnya dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, itu merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mewujudkan keimanan kita dalam kehidupan sosial itu adalah merupakan bentuk dari
keimanan kita dalam kehidupan sosial. Bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluknya. Makanya disebut dengan dalam kehidupan sosial. Bagaimana bentuknya? Yang pertama kita harus mewujudkan dengan menghormati, menghargai, dan juga saling melindungi. Begitu. Dalam banyak hadis disebutkan misalnya, dalam hadis Rasulullah disebutkan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa dalam hadis ini dijelaskan orang tidak bisa dikatakan beriman jika dia tidak bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Ya. Kalau ada orang mengaku iman tapi tidak bisa mencintai kepada orang lain, berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu tidak semata hanya menyembah kepada Allah, tidak. Tapi juga harus mencintai kepada makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Apapun ciptaannya, siapapun ciptaannya, itu wajib dihormati, wajib dilindungi, karena itu sebagai bentuk dari keimanan untuk mencintai kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, harus bisa mencintai kepada orang lain, kepada makhluk yang lain. Jadi hatta yuhibbu li akhihi ini diartikan misalnya memiliki saudara, memiliki tetangga, memiliki teman, apapun sukunya, apapun agamanya, semuanya wajib dicintai. Kenapa? Karena mencintai kepada orang lain itu merupakan bentuk dari mencintai kepada Allah atau mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang berkata saya iman kepada Allah tapi benci kepada orang lain, berarti dia imannya masih separuh. Tidak mengakui dengan ciptaannya Allah. Kalau memang benar-benar mengimani kepada Allah, berarti juga harus mengimani kepada ciptaan Allah. Tentu bentuk mengimani antara mengimani kepada Allah, kepada Tuhan, dengan mengimani kepada makhluknya atau ciptaannya berbeda. Dalam ajaran Islam memang sudah diberikan ketentuan bagaimana mengiman kepada Allah, bagaimana bentuk keimanan kepada makhluknya Allah. Ya kalau kepada sesama manusia ya tadi itu mencintai. Dan memang keimanan ini menjadi menjadi bukti kita dalam kehidupan sosial, ya, dalam kehidupan sosial. Kalau ada orang masih suka mencaci maki, masih suka mengganggu atau menyakitilah kepada orang lain, berarti dia keimanannya masih tipis lah. Kalau bahasa orang-orang bilang itu, kalau ada orang melakukan kesalahan-kesalahan, kedurhakan-kedurhakan, itu biasanya dibilang imannya masih tipis. Begitu. Nah, kemudian ada hadis yang lain misalnya yang menunjukkan bahwa orang beriman itu al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, hadis ini juga menjelaskan bahwa orang yang beriman itu bisa diukur dari rasa ya'lafu wa yu'lafu ini artinya orang yang legowo, gampang, terbuka hatinya, baik menerima atau diterima oleh orang lain. Makanya hadis selanjutnya disebutkan wa khairun nas anfa'uhum linnas. Ini jelas hadis ini memang menunjukkan bahwa seorang mukmin itu harus memiliki cerminan sosial yang baik, cerminan kehidupan sosial yang baik.
Nah, bagaimana mewujudkan keimanan kita keimanan kita dalam kehidupan sosial? Ya saling melindungi, kemudian kalau memiliki sesuatu saling berbagi, saling merangkul. Ya kepada siapapun, siapapun, tidak harus sesama umat muslim. Ya. Jadi dalam ajaran Islam itu saling menghormati, saling berbagi itu tidak hanya dalam lingkup sesama muslim. Makanya tadi disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang bermanfaat berupa menghormati, memberikan kasih sayang, berbagi kepada manusia yang lain. Jadi kita harus benar-benar bisa mencerminkan keimanan kita dalam kehidupan sosial. Begitu. Nah, kemudian ada hadis yang lain misalnya. Di sini dijelaskan, nah ini yang hadis yang masyhur ini. Hadis yang masyhur tentang ukuran keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bahwa orang siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kata-kata positif yang muncul dari hati kita, melalui lisan kita, kemudian dirasakan oleh orang-orang sekitar, merasa sejuk, merasa nyaman dengan ungkapan kita, itu sudah menunjukkan keimanan kita dalam kehidupan sosial. Auliyasmut, atau kalau memang tidak bisa berkata yang baik, liyasmut, diam saja, ya, diam saja. Jangan berkata yang menyakiti orang lain, mencaci maki orang lain. Berarti kalau ada orang yang suka mencaci maki, menyakiti orang lain itu imannya masih masih amatiran lah, imannya masih amatiran. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hormati, muliakan tetanggamu. Di sini tidak menyebutkan jarahul muslim, ya, tetangganya yang muslim, enggak. Siapapun tetanggamu, ya wajib dihormati, wajib dimuliakan. Makanya dalam ajaran Islam itu ada beberapa macam tetangga. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa itu? Yaitu orang yang memiliki hubungan kerabat sesama muslim dan tetangga. Nah, yang memiliki 3 ini merupakan tetangga yang harus dihormati dalam yang pertama sebagai tetangga, kemudian yang kedua sebagai kerabat, yang ketiga sebagai sesama muslim. Ada tetangga yang hanya memiliki hak sebagai hak tetangga, sebagai hak sesama muslim. Yang terakhir adalah tetangga yang memiliki hak tetangga saja, dia bukan muslim, dia bukan kerabat. Jadi di sini semua tetangga siapapun memiliki kerabat sesama muslim atau tidak, wajib dimuliakan, wajib dihormati. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk keimanan kita, ya. Bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ini sangat jelas bagaimana kita mewujudkan keimanan kita dalam kehidupan sosial. Di antaranya adalah memuliakan tetangganya. Nah, dalam ajaran Islam itu, dalam ketentuan Islam itu, tetangga itu siapa saja, berapa ukurannya. Nah, itu ke kanan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke depan 40 rumah. Jadi dalam radius 40 rumah itu semuanya dianggap tetangga. Karena dianggap tetangga, maka wajib ikroman, wajib dimuliakan, wajib dihormati, tidak boleh menyakiti. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, ini juga wujud keimanan kita kepada Allah dalam kehidupan sosial itu adalah
orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifahu, wajib menghormati tamu. Siapapun tamunya, apapun agamanya, apapun sukunya, memiliki kerabat atau tidak, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Ada istilahnya, tamu itu bagaikan raja. Tamu itu bagaikan raja, maka kita wajib menghormati, wajib memuliakan. Gitu. Makanya ini sekaligus juga ingin meluruskan, ada istilah sebagai tuan rumah misalnya, sebagai anak pribumi, sebagai putra daerah misalnya. Ini sebenarnya dalam ajaran Islam itu tidak ada yang seperti itu. Tidak ada harus mengutamakan putra daerah atau putra pribumi, nggak ada. Dalam ajaran Islam itu yang namanya orang beriman itu ya menghormati orang lain. Menghormati orang lain, tetangga, tamu itu wajib dihormati, wajib dimuliakan. Jangan sampai ada kenapa? Karena pribumi atau putra daerah, putra apalah pokoknya itu yang mengakui sisi yang mengakui bahwa saya yang paling berhak, saya yang paling harus di depan misalnya. Dalam ajaran Islam itu nggak ada yang seperti itu dihapus. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti itu bisa membuat sekat yang bisa merusak hubungan harmonis dalam kehidupan sosial. Kenapa? Karena sebenarnya dalam keimanan itu adalah untuk mewujudkan bahwa kita ini beriman kepada Tuhan, ya kita harus menghormati orang lain, harus memuliakan orang lain, harus mendahulukan orang lain. Gitu. Jadi ini mungkin sebatas ini biasanya kan ada teman ngobrol. Karena nggak ada teman ngobrol, akhirnya saya ngobrol sama kitab, sama laptop, sama kitab. Gitu. Nah ini lagi ada hadis yang paling menarik. Ukuran keimanan seseorang itu dalam kehidupan sosial. Ya. Wa al-imanu bid'un wa sab'una syu'batun afdaluha la ilaha illallah wa awda'uha imatatul adza anit thariqi. Nah, ini saya garis bawahi dari imatatul adza anit thariqi. Bahwa standar keimanan seseorang itu kita bisa ngukur adalah ketika dia ada di jalan, kemudian dia menemukan kerikil atau duri atau apapun yang bisa menghalangi atau menyakiti orang yang lewat di situ, kemudian dia mengambilnya lalu membuang, itulah keimanan. Itulah keimanan. Jadi kalau kita misalnya enggan atau malas mau buang sesuatu yang bisa menyakiti orang lewat di jalan misalnya, berarti keimanan kita masih lemah. Keimanan kita masih lemah kalau enggan begitu. Jadi kita membuang duri, membuang kerikil dari jalan itu agar orang lain enak jalannya. Ya, agar orang lain tidak tersakiti, orang lain tidak tersandung dengan batu misalnya, atau bannya kempes karena ada paku misalnya, karena ada duri, kita buang, itulah keimanan kita. Ya. Jadi dalam kehidupan sosial ini keimanan sangat mudah kita temukan, sangat mudah kita lakukan. Ya. Yang pertama tadi kan berkata baik, berkata positif, menghormati tetangga, menghormati tamu, memuliakan tamu. Kemudian yang ini terakhir ini, banyak sebenarnya hadis yang ingin saya baca, cuma waktunya terbatas karena ada kerjaan lain. Jadi untuk mengukur keimanan kita ini yang terakhir, dengan menyingkirkan sesuatu yang bisa menghalangi jalannya orang, itu merupakan keimanan kita. Atau dalam kehidupan komunikasi, dalam kehidupan interaksi misalnya,
Ada sesuatu kalau itu tidak dibuang, misalnya tidak dihilangkan, orang akan menjadi tidak nyaman misalnya, lalu kemudian kita menghilangkan, itu keimanan. Ya, itu keimanan. Makanya kalau ada orang bertanya bagaimana kita mau membuktikan keimanannya, itu mudah. Berkata baik atau diam itu juga keimanan. Dalam kehidupan sosial, menghormati tamu, menghormati teman, menghormati tetangga, itu menjadi keimanan. Membuang duri di jalan, membuang duri yang ada di jalan, membuang ke samping, itu menjadi keimanan kita. Itu. Nah, ini nggak ada airnya nih, nggak ada yang bisa bantu mengambilkan air ini. Oke, sahabat-sahabat podcast Serasi Kabupaten Pasar Selatan. Jadi ini sekelumit yang bisa saya sampaikan tentang mewujudkan keimanan dalam kehidupan sosial. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.